The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site. Dunia kembali dikejutkan oleh pernyataan kontroversial dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Padahal, selama kampanye pemilihan, ia kerap menggaungkan janji perdamaian dunia. Namun, kali ini Trump membuat heboh dengan menyatakan bahwa Amerika Serikat berencana mengambil alih dan menguasai Gaza. Bahkan, ia menyarankan agar warga Palestina di Gaza pindah ke negara lain. Pernyataan ini langsung memicu kecaman dari berbagai pengamat internasional yang menilai rencana Trump ini bisa dianggap sebagai bentuk pembersihan etnis secara terselubung. The U.S. will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it. Reaksi keras pun datang dari berbagai pihak, termasuk pemimpin negara-negara Arab, Arab Saudi misalnya, tidak tinggal diam. Mereka langsung menyiarkan pesan kecaman terhadap rencana Trump pada pukul 4.30 pagi waktu setempat, jauh sebelum jam kerja dimulai. Arab Saudi menegaskan bahwa rencana semacam itu tidak akan pernah mendapat dukungan dari negara-negara Arab. Ini menunjukkan betapa seriusnya dampak dari pernyataan Trump. كان لهما دور كبير في دعم العمل الخليجي المشترك وهذه المسيرة المباركة جلالة السلطان Kita mungkin sudah terbiasa mendengar Rusia dan China mengkritik kebijakan kontroversial dari Amerika Serikat. Namun yang mengejutkan kali ini adalah Jerman, sekutu dekat Amerika Serikat, juga turut menentang rencana Trump. Lalu sebenarnya apa sih masalah utama dari pernyataan Trump soal mengambil alih Gaza ini? I also strongly believe that the Gaza Strip, which has been a symbol of death and destruction for so many decades. Sekilas, pernyataan Trump mungkin terdengar mulia. Saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkunjung ke Gedung Putih, Trump mengatakan bahwa 1,8 juta penduduk Gaza harus direlokasi ke berbagai negara agar mereka bisa hidup layak dan damai, jauh dari konflik. Trump juga menambahkan bahwa sangat berbahaya bagi warga sipil untuk tetap tinggal di Gaza selama proses pembersihan atau pembangunan ulang Palestina, mengingat resiko adanya amunisi yang belum meledak di antara reruntuhan bangunan. Meski terdengar seperti ada niat baik, rencana ini justru menyimpan agenda yang sangat menyakitkan bagi penduduk Gaza. Being in its presence just has not been good, and it should not go through a process. Di balik klaim mulia Trump, tersembunyi ambisi untuk mengembangkan properti bernilai tinggi di tanah Palestina. Kita masih ingat jelas saran yang dilontarkan oleh menantunya Jared Kushner yang pernah mengusulkan agar Israel memindahkan penduduk Palestina dari Gaza dan membersihkan jalur Gaza. Kushner menyebutkan bahwa properti di tepi laut Gaza memiliki potensi nilai yang sangat tinggi. Ia bahkan menyarankan agar populasi Gaza bisa dipindahkan ke Mesir atau ke gurun Nakab di Israel Selatan. Nah, ide inilah yang kemudian diangkat kembali oleh Trump dalam pernyataannya terkait Gaza. Pleasure to speak to you from the beautiful Oval Office. That's where we are right now. Trump menggambarkan visinya untuk mengubah Gaza menjadi semacam Riviera Timur Tengah, di mana masyarakat internasional bisa hidup berdampingan dengan damai. Namun, visi ini muncul setelah hampir 16 bulan pemboman Israel yang menghancurkan wilayah pesisir Gaza dan menewaskan lebih dari 47.000 orang. Rencana ini terdengar begitu ambisius, bahkan bisa dibilang gila, terutama karena diusulkan oleh seorang presiden. We've got to save our country, and it needs saving. It's in very bad shape. The worst economic. Tak hanya itu, usulan Trump untuk memindahkan warga Gaza secara permanen ke negara-negara tetangga juga menuai kecaman dari para pemimpin Arab, terutama negara-negara yang disebutkan sebagai tujuan relokasi. Mereka menegaskan bahwa masing-masing negara sudah memiliki masalah internal yang belum terselesaikan, sehingga tidak mungkin menampung penduduk Gaza dalam skala besar. Palestine is the pivotal cause to the Arab nation and states. Meski begitu, Sekretaris Pers Caroline Leavitt mencoba meluruskan pernyataan Trump dengan menyatakan bahwa relokasi penduduk Gaza hanya bersifat sementara untuk memungkinkan proses pembangunan kembali. Namun, banyak pihak yang meragukan hal ini. Kekhawatiran utama adalah bahwa setelah relokasi dan pembangunan selesai,
penduduk Gaza pasti akan kesulitan atau bahkan dihalangi untuk kembali ke tanah mereka. Oleh karena itu, klaim bahwa relokasi ini hanya bersifat sementara sulit dipercaya oleh banyak kalangan. Two of Khalid Jamal's sons were killed while the family was displaced. Yang lebih mengkhawatirkan adalah jika rencana Trump untuk mengambil alih Gaza benar-benar direalisasikan. Hal ini berpotensi menghilangkan gencatan senjata yang ada. Pasukan perlawanan Palestina seperti Hamas berjuang melawan Israel bukan tanpa alasan. Mereka memperjuangkan hak atas tanah kelahiran mereka. Meski saat ini Hamas berada dalam kondisi yang sangat sulit, apakah mereka akan dengan mudah dibasmi? Tentu tidak. Perlawanan mereka mungkin akan semakin sengit jika hak-hak mereka terus diabaikan. Memang harus diakui, selama 15 bulan perang berlangsung, Hamas telah kehilangan banyak pasukan, termasuk sejumlah komandan militer dan bahkan pemimpinnya. Namun, hal ini tidak serta-merta membuat Hamas menjadi mudah ditaklukkan jika Amerika Serikat memutuskan untuk mengerahkan militernya ke Gaza. Beredar kabar bahwa kelompok tersebut telah berhasil merekrut pejuang baru sebanyak jumlah korban yang mereka alami, serta memperbaiki sebagian besar infrastruktur militernya. Artinya, kekuatan militer Hamas bisa kembali mendekati kondisi seperti pada 7 Oktober 2023 ketika mereka melancarkan serangan besar-besaran. Selain itu, ada kekhawatiran besar bahwa Iran akan turut campur tangan dengan alasan bahwa Amerika Serikat kini terlibat langsung dalam konflik Israel-Palestina. Jika ini terjadi, pertempuran besar-besaran hampir tidak bisa dihindari. Dan seperti biasa, warga sipil akan kembali menjadi korban dari kebijakan kontroversial Trump yang memicu kegaduhan ini. The hospital says most of the victims are women and children, dozens of which are immediately. Lalu bagaimana tanggapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah mendengar pernyataan Trump? Bukankah rencana Trump mengambil alih Gaza justru membuat perjuangan Israel merebut tanah Palestina terasa sia-sia? Menariknya, Netanyahu justru menyatakan dukungannya. Ia menyebut usulan Trump sebagai sesuatu yang luar biasa dan mendesak agar proposal tersebut dikaji ulang. Meski begitu, Netanyahu tidak memberikan penjelasan rinci tentang apa yang sebenarnya ia lihat dari rencana Trump ini. Ini tentu terasa aneh, bukan? Karena secara logika, Israel seharusnya tidak akan setuju dengan intervensi semacam ini. Lalu, apa alasan dibalik dukungan Netanyahu? Para pengamat pun mulai berspekulasi. Pertemuan antara Netanyahu dan Trump sepertinya menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Tanpa bantuan Amerika Serikat, Israel akan kesulitan mewujudkan proyek terusan Ben Gurion yang diharapkan menjadi pesaing bagi terusan Suez milik Mesir. Belum lagi rencana ambisius Israel untuk memperluas pembangunan 2.749 unit pemukiman Yahudi di tepi barat. Semua ini akan sulit terwujud tanpa keterlibatan dan dukungan dari Amerika Serikat. Getting all the hostages out and meeting all our war goals that include this. Meski begitu, usulan Trump tampaknya bertolak belakang dengan opini publik di Amerika Serikat. Berdasarkan berbagai jajak pendapat, mayoritas warga Amerika Serikat sangat menentang keterlibatan baru di zona konflik, terutama setelah pengalaman panjang dan pahit dari intervensi militer di Irak dan Afghanistan. Apalagi, Trump sendiri selama ini mengusung kebijakan America First yang lebih memprioritaskan urusan dalam negeri daripada campur tangan di luar negeri. Dengan demikian, rencana mengambil alih Gaza jelas bertentangan dengan prinsip kebijakan tersebut. Hal ini juga diungkapkan oleh senator dari Partai Republik, Rand Paul, yang melalui akun media sosialnya menyatakan penentangan terhadap ide Trump tersebut. And I will win for you. We will not be conquered. We will not be intimidated. Namun jika kita mengesampingkan Hamas dan kecaman dari negara-negara Arab, rencana ini tetap terasa sangat tidak realistis. Memang, sebagian warga Palestina mungkin memilih untuk meninggalkan Gaza dan membangun kehidupan baru di tempat lain. Sejak Oktober 2023, tercatat sekitar 150.000 orang telah pergi dari Gaza.
Namun banyak juga yang tidak bisa atau tidak mau pergi, baik karena keterbatasan dana maupun karena keterikatan emosional yang kuat dengan tanah kelahiran mereka. Have crossed into northern Gaza. They're defiant in the face of President Donald Trump's announcement on Tuesday. Mungkin Amerika Serikat dan Israel bisa saja mencoba melakukan intervensi dengan mengerahkan militer ke Gaza untuk memaksa relokasi penduduk Palestina. Namun, langkah seperti ini justru akan merugikan kedua negara. Mengusir penduduk Palestina secara paksa dari Gaza tidak hanya akan memicu kecaman global, tetapi juga melanggar hukum internasional secara berat. Apakah Trump bersedia membiarkan Amerika Serikat menghadapi sanksi internasional hanya untuk mewujudkan rencananya? Faktanya, Amerika Serikat sama sekali tidak memiliki klaim hukum atas wilayah Gaza dan tidak jelas bagaimana Trump berencana memaksakan kekuasaan Amerika di sana. Ini mirip dengan klaim-klaim agresifnya sebelumnya, seperti keinginannya menguasai Greenland atau terusan Panama. Apakah Trump ini benar-benar serius dengan rencananya? Atau ini hanya sekadar taktik tawar-menawar yang aneh menjelang negosiasi tentang masa depan Gaza? Yang jelas, besar kemungkinan rencana ini tidak akan pernah terwujud. Pleasure to speak to you from the beautiful Oval Office. That's where we are right now. Memang banyak pengamat yang mengeluhkan bahwa memahami maksud sebenarnya di balik pernyataan atau rencana Trump adalah hal yang sangat sulit. Sulit untuk membedakan apakah yang ia sampaikan itu adalah posisi awal, tujuan akhir, atau bahkan apakah ia sudah memiliki tujuan yang jelas sama sekali. Seorang analis kebijakan Timur Tengah pernah menyatakan, mencoba menganalisis Donald Trump adalah tindakan yang sia-sia. Pasalnya, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang dipikirkan atau direncanakan oleh Trump. Dengan segala ketidakpastian ini, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah menunggu dan melihat kejutan apa lagi yang akan diberikan oleh Presiden Trump di era kepemimpinannya yang kedua ini. Apakah rencana-rencana kontroversialnya akan benar-benar diwujudkan? Atau apakah ini hanya sekadar retorika untuk memancing reaksi? Hanya waktu yang akan menjawab.